kesempatan ini kita akan mempelajari tokoh perintis reformasi yang sangat terkenal dalam sejarah gereja, yaitu John Wycliffe. John Wycliffe dijuluki sebagai Morning Star of Reformation pada tahun 1320 sampai 1384 Masehi. Dia lahir di Inggris di desa Hipswell. Dia studi di Balliol College, Oxford, dan mendapat gelar Doktor Teologia. Pada tahun 1374, ia diangkat oleh raja sebagai Rector of Lutterworth. Pada tahun 1376, ia mengemukakan teori yang menentang gereja dan mengemukakan satu pembelaan terhadap hak rakyat Oxford. Inti dari teorinya adalah Tuhan adalah raja yang terbesar. Semua kuasa dunia dan rohani diberi olehnya, harus tunduk padanya. Tuhan mengangkat pemerintah untuk mengurus persoalan dunia, dan gereja mengurus soal-soal rohani. Pada tahun 1373, ia diminta menghadap uskup London dan diadili, tetapi tidak berhasil. Dan dia dipanggil menghadap Raja Gregory XI untuk diadili, tetapi tidak berhasil juga karena dukungan rakyat. Dia banyak menulis karangan-karangan pembaharuan dalam gereja dalam bahasa Latin dan juga bahasa Inggris. Dia menekankan bahwa hanya Alkitab satu-satunya hukum gereja, bukan paus dan gereja sebagai pusat, tetapi Kristuslah yang menjadi kepala dan pusat, karena paus hanya manusia biasa dan diangkat untuk melayani jemaat. Dia mengatakan bahwa bila paus menjadi diktator dan bergelimang harta, maka ia sama dengan anti-Kristus. Wycliffe menentang pertapa-pertapa yang minta-minta dan menganggapnya itu sebagai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, dan ia merindukan setiap jemaat dapat membaca Alkitab. Pada tahun 1382 sampai 1384, ia menerjemahkan Perjanjian Baru dalam bahasa sehari-hari yang memberikan sumbangan terbesar bagi sastra Inggris, yang diperbaharui pada tahun 1388. Alkitab ini tersebar dengan pesat meskipun ditentang oleh penguasa pada saat itu. Ia menentang transubstansiation. Dalam hal itu, ketika dia menentang, maka ia ditinggalkan oleh sebagian besar penduduknya. Pada tahun 1382, para uskup bersidang di London dan menetapkan bahwa teori Wycliffe dianggap sebagai bidat dan melarangnya memberi kuliah di Oxford. Pengikutnya banyak yang ditangkap, tapi ia sendiri mendapat dukungan dari rakyat dan bangsawan, maka ia terlepas dari hukuman. Ia meninggal pada tahun 1384 pada usianya yang ke-64 tahun. Setelah ia meninggal, gerakannya seolah-olah tidak ada yang meneruskan, tetapi ternyata banyak gerakan yang muncul. Ada muncul gerakan Lollard di masa pemerintahan Raja Charles yang ketiga, dan pada masa Raja Henry yang keempat, ia mengeluarkan undang-undang yang menentang ajaran Lollard, yaitu The Heretico Comburendo, dan membunuh penganutnya. Pengaruh terbesar Wycliffe
terjadi di kalangan rakyat Bohemia. Dan seiring berjalannya waktu, muncul orang-orang yang melakukan pembaharuan, seperti contohnya Matthias, Kerait, dan Tom. Demikianlah biografi tokoh perintis reformasi sejarah gereja, yaitu John Wycliffe. Kiranya biografi ini menambah pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh perintis reformasi sejarah gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati.